Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal dan menggunakan Microsoft Power BI. Kita langsung saja, kita akan masuk ke penjelasan awal, yaitu menjelaskan Power BI. Power BI adalah software yang dikembangkan oleh Microsoft yang berfungsi untuk mengolah data dari berbagai sumber dan mengolahnya menjadi suatu visual yang menarik dan mudah untuk dipahami. Untuk install Power BI sendiri, dapat melalui Microsoft Store dengan mengklik Power BI dan kita langsung tekan unduh saja. Sini. Kemudian dapat kita buka. Juga dapat melalui Google Chrome. Itu dengan cara mencari Microsoft Power BI, kemudian kita klik dan kita cari unduh. Kemudian dapat kita tekan. Nah, mungkin kita akan langsung saja masuk ke dalam praktek penggunaannya. Nah, untuk data yang akan saya gunakan di sini adalah data tentang penjualan produk di suatu supermarket. Ini ada kolom nama, tahun, jenis kelamin, produk, harga, jumlah, total, dan tingkat kepuasan. Nah, ini kita langsung saja masuk ke bagaimana cara kita untuk menginput atau masukkan data ke dalam Microsoft Power BI. Bagaimana cara kita mengimport data ke dalam Microsoft Power BI? Itu kita dapat ke Home, kemudian kita get data, kemudian kita akan menyesuaikan dengan data yang kita miliki. Jadi saya menggunakan Excel Workbook karena data yang saya miliki dalam bentuk Excel. Kemudian tinggal kita cari datanya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal pilih data yang ingin kita gunakan. Saya akan pilih sheet 1. Kemudian kita klik load. Kita tunggu sebentar. Bagi cara kita untuk mengetahui data kita telah terimport ke dalam Microsoft Power BI, di sini akan muncul di samping visualization akan muncul data yang menunjukkan bahwa data kita telah terinput dengan baik ke dalam Microsoft Power BI. Kita juga dapat melihatnya melalui table view. Dan di sini terlihat bahwa data kita telah terimport ke dalam Microsoft Power BI. Ini ada kolom, yaitu kolom nama, tahun, jenis kelamin, produk, harga, jumlah, total, tingkat kepuasan. Dan untuk masing-masing kolom ini, kita harus periksa kembali apakah masing-masing kolom ini sudah sesuai dengan data type yang mereka miliki. Misal tahun, maka data type-nya harusnya adalah whole number, karena dalam bentuk angka. Sedangkan untuk nama, kita itu data type-nya adalah teks, karena dalam bentuk kalimat. Hal yang sama berlaku untuk kolom-kolom yang lainnya. Dan juga terlihat bahwa terdapat perbedaan, yaitu antara harga di kelamin, yaitu harga dengan simbol sigma di sampingnya, maka menunjukkan bahwa untuk kolom harga dapat kita lakukan operasi perhitungan. Satunya adalah mutasi penjumlahan. Baik, setelah itu kita akan lihat beberapa tools yang ada di Microsoft Power BI. Sini ada filter, yang filter ini akan berguna ketika kita ingin memilih beberapa variabel atau data yang ingin kita pilih untuk kita tunjukkan ke dalam grafik yang akan kita buat nantinya. Ini juga ada visualization, yaitu yang akan kita pilih untuk menganalisis data. Terus ini juga ada data. Itu data yang telah kita masukkan sebelumnya. Sini ada get data dan semua book, masukkan data. Terus ini juga ada transform data untuk mengubah data. Sini ada di visual,
Di visual yang berguna untuk memasukkan sama fungsinya seperti visualization untuk memasukkan grafik ke dalam dashboard yang kita miliki. Sehingga ada text box yang berfungsi untuk memasukkan teks ke dalam dashboard yang kita miliki. Di sini juga ada insert, kurang lebih sama. Itu ada text box, buttons, shapes, dan image yang berguna untuk shape seperti bentuk yang kita masukkan ke dalam Microsoft Power BI kita nanti. Baik, untuk grafik sendiri, untuk Microsoft Power BI memiliki berbagai macam pilihan grafik, mulai dari bar chart, juga ada grafik garis, juga ada scatter plot, ada juga pie chart, dan grafik map, dan berbagai grafik lainnya yang berguna dalam proses analisis data nanti. Yang masing-masing grafik memiliki kegunaannya sendiri. Seperti grafik garis untuk mengetahui tren perkembangan dari waktu ke waktu. Juga misalnya grafik pie chart untuk mengetahui perbandingan antara satu data dengan data yang lainnya, dan sebagainya. Nah, tentu saja kita akan masuk bagaimana cara kita untuk menginput grafik ke dalam dashboard yang kita miliki. Sebagai contoh, sini saya akan menggunakan grafik batang. Nah, sini akan muncul eh, form seperti ini. Kemudian kita akan pilih data yang akan kita masukkan ke X-axis dan Y-axis menyesuaikan dengan tujuan grafik batang yang ingin kita buat. Nah, untuk grafik batang ini, tujuan saya adalah untuk melihat perbandingan antara pembelian jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Sehingga untuk Y-axisnya saya pilih jenis kelamin sebagai sebagai X-axis maksud saya. Kemudian untuk Y-axisnya saya pilih yaitu jumlah pembelian dari masing-masing jenis kelamin. Nah, seperti terlihat di sini bahwa untuk jenis kelamin perempuan memiliki jumlah pembelian yang lebih banyak daripada laki-laki. Itu untuk perempuan lebih banyak sebanyak 234 pembelian daripada laki-laki hanya berjumlah 111 pembelian. Nah, setelah kita dapat mengimport data seperti ini atau grafik seperti ini, kemudian kita juga bisa menambahkan legenda atau legend agar kita dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana caranya? Kita menyesuaikan dengan data yang kita pilih ke dalam investasi. Karena kita memilih laki-laki, memilih membandingkan laki-laki dan perempuan, maka untuk legendanya kita masukkan jenis kelamin. Jadi terlihat perbedaan warna antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana jika warna yang kita inginkan tidak sesuai dengan warna yang diberikan oleh berdasarkan Microsoft Power BI? Maka kita dapat menjadi visual atau warna dari grafik chart yang kita miliki. Bagaimana caranya? Kita lihat di visualizations dan kita pilih format your visual atau format visual. Jadi kita akan lihat di visual, kita akan mengubah warna untuk grafik batang dari perempuan dan laki-laki. Bisa kita pilih di columns. Nah, sini bisa kita ubah untuk mengubah warna dari eh, grafik batang kita miliki. Misal untuk perempuan, saya ingin mengubah warnanya menjadi warna pink. Bisa kita pilih di column lagi, dan kita pilih warna yang kita inginkan. Untuk laki-laki, saya akan menggunakan warna biru. Kita klik di color, dan kita pilih warna yang kita inginkan.
Jadi ini visualnya sesuai. Untuk kita dapat mengubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi terlihat bahwa jumlah pembelian antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki dapat perbedaan. Untuk perempuan lebih banyak membeli daripada yang jenis kelamin laki-laki. Nah, bagaimana jika saya ingin membuat grafik mata yang lain atau grafik yang lainnya? Dan dalam hal ini, saya ingin membuat pie chart. Nah, kita pilih, kemudian akan muncul format seperti ini. Nah, di sini ingin kita lihat eh, tujuan kita untuk memilih grafik pie chart ini seperti apa. Dan dalam hal ini, tujuan saya adalah untuk mengetahui produk yang memiliki jumlah penjualan terbesar. Itu produk yang mana seperti itu. Maka, disesuaikan dengan tujuan dari pie chart. Maka untuk value, kita akan pilih harga. Nah, untuk detailsnya, akan kita pilih produk. Nah, sini terlihat bahwa masing-masing produk memiliki jumlah penjualan atau berdasarkan harga memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, untuk lebih membedakan lagi, ini kita akan tambahkan legenda itu akan masukkan kembali produk sesuai dengan grafik atau sebelumnya. Nah, jadi sini terlihat bahwa untuk masing-masing produk ternyata memiliki jumlah atau total penjualannya masing-masing. Dan seperti yang terlihat bahwa terbesar itu adalah sayuran dengan jumlah penjualan mencapai 315 persentase 19,23% dari seluruh grafik. Sedangkan yang paling sedikit adalah penjualan garam dapur dengan jumlah total penjualan hanya Rp20.000. Bagaimana jika saya ingin mengubah background-nya itu sendiri daripada mengubah chart atau slices yang ada pada grafik ini? Maka bisa kita klik lagi, kemudian kita pilih format visual. Nah, kita pilih general, kemudian bisa kita pilih effects. Nah, di sini kita bisa pilih background sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin mengubah background-nya menjadi warna abu-abu. Oke, kita tambahkan visual border yang warna hitam, ketebalan, ya bisa. Bisa tambahkan juga shadow. Nah, jadi akan terlihat bentuk seperti ini. Kita dapat lakukan hal sama untuk grafik batang. Kita bisa pilih, kita klik chartnya, kemudian kita pilih format visual, kita pilih general, ke effects, kemudian kita pilih color background. Kita terapkan hal yang sama, kita fontkan visual border, kemudian kita pilih ketebalannya 2. Jadi akan terlihat seperti ini. Jadi itu bagaimana cara kita ingin mengubah warna untuk masing-masing chart dan juga untuk mengubah warna dari background grafik itu sendiri. Nah, ini adalah bagaimana cara kita ingin mengubah judul dari grafik yang kita miliki. Caranya adalah kan kita pilih kita misalkan kita pilih
grafik yang kita ingin ubah judulnya. Kemudian kita ya, visualization, format visual, ke general, kemudian ke title. Ini bisa langsung kita ubah. Ini untuk grafik batang sesuai dengan tujuan kita itu kita akan berjudul perbandingan jumlah pembelian produk para laki-laki dan perempuan. Jadi bisa gini ya. Dan sini saya akan memilih font Times New Roman. Kemudian kita hapuskan text color. Kemudian jika dapat kita tengahkan menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Setelah kali ini saya akan menggunakan horizontal align. Maka untuk title-nya akan berubah menjadi seperti ini. Perbandingan jumlah pembelian produk antara laki-laki dan perempuan. Hal yang sama juga dapat kita terapkan untuk pie chart. Kemudian kita ke visualizations, kemudian kita pilih format visual. Kemudian kita ke general, title, kemudian kita ubah. Itu produk dengan jumlah dengan atau bisa juga kita tuliskan sebagai produk terlaris. Kita lakukan hal yang sama. Tes Roman, kita boxkan, kemudian kita horizontal align. Kita akan berubah menjadi seperti ini. Itu adalah bagaimana cara kita mengubah judul dari chart yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian, setelah kita mengubah judul, maka selanjutnya kita akan menggunakan salah satu fitur dari Microsoft Power BI, yaitu Slicer. Nah, apa itu Slicer? Slicer adalah format atau produk dari tools dari Microsoft Power BI yang mempermudah kita agar dapat melihat data sesuai dengan variabel atau kriteria yang ingin kita pilih. Yang ingin kita tentukan. Untuk slicer apa kita lihat di visualizations, kemudian kita pilih slicer. Kita akan muncul bentuk seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menggunakan slicer ini? Sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya, slicer bertugas memiliki fungsi untuk mempermudah kita melihat data berdasarkan variabel yang ingin kita lihat. Dan sesuai dengan cara yang telah kita buat, maka untuk itu cara masukkan input data ke dalam Tracer adalah kita klik datanya, kemudian kita masukkan variabel-variabel yang telah kita gunakan pada chart-chart sebelumnya. Untuk field kita pilih harga, display, jumlah, dan produk. Nah, untuk keterangan dari field ini sendiri, dapat kita kita sesuaikan kembali. Pada kali ini, jika saya ingin lebih fokuskan untuk menggunakan slicer dalam konteks melihat produk yang ada.
Jadi, jika kita ingin melihat dan fokus terhadap beberapa hal, maka kita harus meletakkan dalam hal ini produk yang kita lihat yang kita gunakan dalam slicer. Jadi, misalnya kita ingin dari Islamic, maka harus kita letakkan paling atas. Kita akan dulu jadi seperti ini. Namun, dalam hal ini saya ingin melihat melalui produk. Bagaimana hubungan antara produk terlaris dan bagaimana pembelian dari produk tersebut berdasarkan jenis kelamin. Nah, kita akan letakkan produk di paling atas. Nah, untuk slicer, yang kita gunakannya adalah kita tinggal memilih eh, produk yang kira-kiranya yang kita lihat. Dalam hal ini, saya ingin memilih buah-buahan. Nah, buah-buahan dalam konteks produk terlaris memiliki penjualan, jumlah harga penjualan yaitu 210.000 rupiah. Nah, dengan jumlah pembelian antara laki-laki dan perempuan, ternyata laki-laki hanya membeli sebanyak 10, sedangkan perempuan membeli buah-buahan sebanyak 44 buah. Bagaimana jika kita ingin melihat hal yang berbeda? Karena saya ingin melihat kopi. Nah, terlihat bahwa untuk produk kopi terjual sebanyak 72.000 dengan jenis kelamin dengan sejumlah pembelian produk berdasarkan jenis kelamin untuk produk kopi laki-laki sebanyak 12 dan untuk perempuan sebanyak 27 buah. Itu adalah cara kita menggunakan slicer. Untuk visualnya, untuk kita mengedit warna dan sebagainya, kita dapat menerapkan hal yang sama seperti pada mengedit visual dari chat. Itu dengan format yang visual, kemudian kita lihat di visual, kemudian kita lihat di general, kita ke effects, kemudian dapat kita ubah background-nya. Kita akan tutup seperti ini. Tambahkan visual border. Dan, dan jadi, slicer akan berubah menjadi seperti ini. Nah, itu adalah cara kita menggunakan slicer. Setelah kita mengetahui cara menggunakan slicer, kemudian bagaimana jika kita ingin melihat nilai atau value tidak dalam bentuk angka, namun dalam bentuk persentase. Maka kita dapat mengubah hal tersebut, yaitu dengan cara mengklik chart yang ingin kita ubah, kemudian kita pilih dalam hal ini nilai dari pie chart ini didapat dari jumlah. Maka kita pilih IC, kalau jumlah, kita pilih scope LS, lalu kita pilih percent of grand total. Nah, dalam hal ini terlihat dengan jelas dalam persentase untuk secara keseluruhan dari produk yang ada, jumlah pembelian produk antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, yaitu untuk perempuan sebesar 67,83% lebih tinggi daripada 32,17%. Jadi dalam persentase ya sudah kita ketahui bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang sangat jelas. Seperti itu. Itu adalah bagaimana cara kita mengubah nilai yang kita lihat dari persentase menjadi dari nilai menjadi persentase. Baik. Setelah itu kita akan belajar cara menggunakan card. Nah, card ini juga merupakan salah satu tools dalam Microsoft Power BI yang berguna agar kita dapat menampilkan informasi kecil, detail-detail kecil tentang data yang kita miliki. Nah, untuk
Cara kita menggunakannya, kita lakukan di visualizations, kemudian kita dapat pilih card di sini. Nah, dalam card, misalnya saya ingin melihat apa sih produk dengan harga jual paling tinggi, produk dengan harga tertinggi. Maka untuk itu, saya akan memilih harga, dan kemudian saya akan pilih maksimum. Nah, ternyata untuk harga itu sendiri, dari harga jual paling tinggi, yaitu sebesar 100.000. Bagaimana dengan harga jual paling rendah? Maka untuk harga jual paling rendah, kita lakukan hal yang sama, kita duplikat, kemudian kita pilih minimum. Terlihat bahwa harga jual produk paling tinggi itu sebesar 100.000. Dan harga jual produk paling rendah itu sebesar 4.000 rupiah. Bagaimana cara kita mengubah visualnya? Misalnya kurang lebih seperti mengubah visual dari chart dan slicer. Kita pilih data sheet-nya, kita klik partnya, kemudian kita forward visual, kemudian kita ke general, kemudian kita ke FX, kemudian kita ubah. Jadi, dalam hal ini yang abu, terus kita show modeler, terapkan hal yang sama, kita akan coba menjadi seperti ini. Kita juga dapat menambahkan title. Nah, dan kita dapat menambahkan title di sini. Tuh, misalnya kita ingin, dalam ini saya tuliskan harga produk produk dengan tinggi transferan, kita bold, boleh kita center. Kita lakukan hal yang sama. Jadi seperti di sini, produk dengan harga jual tertinggi itu sebesar 100.000 rupiah, produk dengan harga jual terendah itu 4.000 rupiah. Nah, setelah itu, eh, setelah ini, kita juga dapat menggunakan fitur slicer ini, karena fitur slicer yang ada juga terhubung dengan card yang kita buat di sini. Misalnya saya ingin memilih kopi di sini. Nah, kita terlihat bahwa untuk kopi, produk kopi dengan harga tertinggi sama dengan harga jual terendahnya, itu sebesar 14.000 rupiah. Bagaimana dengan bagaimana dengan daging ayam misalnya? Ternyata juga terjadi hal yang sama. Setelah kita juga menggunakan slicer untuk melihat bagaimana slicer ini mempengaruhi chat yang ada, maka langkah terakhir kita dapat menambahkan judul besar ke dalam dashboard yang kita buat. Bagaimana caranya? Kita dapat menggunakan fitur text box. Bagaimana caranya? Itu dengan cara kita akan terlebih dahulu. Nah, kita dapat menambahkan judul untuk dashboard yang kita miliki dengan cara kita klik text box dan terdapat langsung ketik dalam hal ini. Karena judul dari dashboard yang kita buat adalah dashboard penjualan produk supermarket. Bisa kita ubah fontnya. Kalau saya ingin memilih
Times New Roman. Dengan font size, bisa sesuaikan juga. Dashboard. Kalau yang mana kita pilih center, ini kita pilih bold. Kemudian ini dapat kita seperti ini. Kemudian kita sesuaikan kembali. Nah, bagaimana cara kita mengubah visualnya? Kita dapat klik title yang kita miliki sebelumnya, kemudian kita tambahkan efek, dan kita bisa ubah warna backgroundnya sesuai dengan cara kita mengubah warna background dari cat-cat sebelumnya. Nah, kurang lebih hasil dari dashboard yang kita buat akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, dari cara pengerjaan dashboard sebelumnya, dari kawan-kawan diharapkan bisa eh, membuat dashboard yang kurang lebih seperti ini dan juga bisa juga dalam bentuk seperti ini. Nah, dashboard penjualan produk supermarket. Sini sudah ada card like tahu serta jelaskan sebelumnya. Ya ada slicer, ya ada grafik batang juga dan pie chart di sini. Slicernya juga di sini berubah disesuaikan dengan produk-produk yang kita pilih seperti itu. Jadi kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Untuk lebih lanjut dari kawan-kawan juga dapat mempelajari cara pembuatan Microsoft Power BI ini lebih dalam melalui video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Sekali lagi saja dari saya ucapkan terima kasih. Sekian, ya Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.